Berikut adalah materi mengenai stream. Pada materi ini, kita akan menggunakan beberapa kelas yang ada di dalam package Java I/O untuk membaca dan menulis ke file txt. Membaca dari file txt berarti nanti kita harus punya file txt-nya terlebih dahulu, kemudian kita baca dan ditampilkan dalam Java-nya. Kemudian kalau yang menulis ke file txt, berarti nanti kita akan membuatkan file txt beserta isinya melalui program Java yang kita buat. Nah, contoh yang pertama, kita akan membuat program untuk membaca dari file txt. Saya sudah punya filenya, namanya adalah harga dan isinya sebagai berikut, ada 4120011 sampai 4612011. Kemudian di Java-nya saya sudah punya kelas namanya adalah baca file. Nah, karena kita akan membaca file, yang kita butuhkan adalah kelas file input stream dan kelas data input stream. Dua-duanya ada di dalam package Java I/O. Jadi sebelum kita buat kelasnya, kita harus import dulu si Java I/O, kemudian bintangnya, supaya semua kelas yang ada di dalam package tersebut bisa kita gunakan. Nah, langsung ke file input stream dan data input streamnya. Kita buat dulu objek dari masing-masing si kelasnya. Ada file input stream, misalnya nama objeknya adalah fs, kemudian new file input stream d data harga.txt. Ini berarti nanti dia akan membaca, akan mengambil dari file yang namanya harga.txt yang tersimpan di directory d, kemudian folder data. Kemudian ada data input stream, nama objeknya adalah di, kemudian new data input stream, kemudian fs ini adalah nama dari file input streamnya, fs. Kemudian di sini ada while di.available tidak sama dengan 0, artinya selama ada data atau baris yang ditemukan di sana, berarti baris yang ditemukan di harga.txt, maka akan melakukan dua statement berikut. Ada string data di.readline, kemudian sistem out println data. di.readline berarti nanti dia akan membaca satu baris. Contohnya, kalau tadi di sini baris yang pertama ada 4120011. Kemudian nanti akan dibaca menggunakan di.readline, kemudian disimpan di data, kemudian baru dicetak. Atau bisa juga ini dijadikan satu baris, langsung sistem out println, kemudian datanya kita ganti saja seperti ini, di.readline. Ini hasilnya sama saja. Kemudian nanti kalau sudah selesai membaca baris yang pertama, dia akan kembali ke perulangan, masih ada barisnya lagi atau tidak. Kalau misalnya masih ada, ya dia akan membaca baris berikutnya, 4230011, kemudian dicetak lagi dan seterusnya sampai barisnya habis. Nanti kalau sudah habis, maka ada pernyataan di.close, ini data input streamnya. Kemudian jika nanti ada kesalahan, maka akan ditangkap oleh si cache-nya bahwa ada kesalahan, kemudian ada e.getMessage menampilkan pesan kesalahannya apa. Ya, kesalahannya contohnya misalnya di sini ternyata harga.txt-nya tidak tersimpan di d data, atau si file txt-nya tidak ada di folder tersebut. Nah, kemudian hasilnya sesuai dengan isi dari file txt-nya, 4120011, kemudian 4230011 sampai 4612011. Kemudian bisa juga kita kombinasikan membaca dari file txt-nya dengan materi substring yang sudah kemarin kita bahas. Contohnya si kelas baca file tadi, kita buat beberapa variabel. Misal kita tambahkan variabel, misalnya datanya hasil membaca
per baris, kemudian kita buat si datanya menjadi angka, berarti harus kita konversi ke integer, misalnya menjadi harga, berarti kita harus punya variabel harga juga. Harga sama dengan integer dot parseInt dari data, kemudian dot substring, kemudian saya mau mengambil harganya yang tadi. Kalau tadi 4120011, saya hanya mau ambil yang 1200-nya saja. Berarti kita harus ambil menggunakan substring dimulai dari indeks ke 1 ya, 0, 1. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Karena hanya sampai indeks keempat, berarti substringnya adalah 1,5. 1,5 supaya yang diambil dari indeks ke 1 sampai 5 dikurangi 1, atau dari 1 sampai indeks ke 4. Nah, kemudian saya mau nanti ada harga rata-ratanya. Misalnya saya tambahkan variabel i, awalnya 0. Ini untuk harinya, misalnya hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya ada data yang pertama ditemukan, berarti i-nya akan bertambah 1, bisa pakai i++, atau bisa juga pakai i sama dengan i plus 1, sama saja. Kemudian kalau kita mau cari rata-ratanya, berarti kita harus jumlahkan si harganya tadi dengan harga sebelumnya. Berarti kita harus punya variabel jumlah juga, sama dengan 0 awalnya. Berarti di sini jum plus sama dengan harga, atau bisa juga ditulis dengan jum sama dengan jum plus harga. Kemudian nanti kalau sudah selesai baru kita cetak harganya. Harga hari ke i sama dengan plus harga. Kemudian kalau sudah selesai, misalnya kita tambahkan mencari harga rata-ratanya, rata sama dengan jum dibagi dengan i. Ya, kita buat karena dua-duanya bertipe integer, kita buat si jumnya menjadi double. Kemudian jangan lupa ratanya juga tipe datanya double. Kemudian baru kita cetak. Harga rata-rata sama dengan rata. Oh, maaf. Ini koma. Nah, kalau sudah selesai berarti tinggal kita jalankan. Hasilnya harga hari ke i, harga hari ke-1 1200, harga hari ke-2 2300. Ini diambil dari tadi indeks ke-1 sampai 4 atau substring 1,5. Ini pada saat menemukan baris yang pertama, maka akan tercetak harga hari ke-1 1200. Kemudian dia akan kembali ke perulangan, menemukan baris yang kedua, harga hari kedua 2300, dan seterusnya sampai 6120. Kemudian nanti baru akan mencari harga rata-ratanya, didapatkan dari jumlah 1200 tambah 2300 dan seterusnya, kemudian dibagi dengan
i-nya itu berarti 6 ya, karena di sini ada 6 baris. Nah, jadi ini contoh program untuk membaca dari file txt kemudian digabungkan dengan substring. Nah, untuk yang menulis ke file txt, di sini sudah ada contohnya tulis file. Jadi untuk menulis ke file txt yang kita butuhkan kelasnya adalah file output stream dan juga print stream. Sama keduanya ada dalam package Java.io, jadi harus diimport dulu. Kemudian nama objeknya kita buat dulu, misalnya file output stream namanya adalah out. Kemudian new file output stream, kemudian d data obat.txt. Berarti nanti si file output streamnya ini akan membuatkan file namanya adalah obat.txt. Kemudian si obat.txt ini akan disimpan di direktori D, kemudian di folder data. Kemudian print streamnya kita buat nama objeknya misalnya P, kemudian nanti dia akan dikoneksikan atau disambungkan dengan si file output stream yang namanya out tadi. Kemudian di sini untuk menuliskan teksnya ke dalam obat.txt kita pakai p.println. P ini nama print streamnya tadi. .println, kemudian SYR001 paracetamol botol 6500 nanti akan dimasukkan ke dalam obat.txt-nya sampai baris ke-4. Kalau sudah selesai ada p.close, kemudian jika ada kesalahan nanti akan ditangkap di cache-nya. Kemudian kalau sudah selesai nanti di Java-nya akan tercetak tulis ke file berhasil. Jadi outputnya ada 2. Di Java-nya akan tertulis tulis ke file berhasil, kemudian nanti di D datanya harusnya ada file yang namanya obat.txt yang isinya seperti di dalam p.println-nya. Ini kita coba compile, kemudian kita jalankan. Kalau sudah ada tulis ke file berhasil, berarti seharusnya di sini akan ada obat.txt. Nah, ini isinya sesuai dengan yang ada di p.println-nya. Nih. Atau kita coba lagi. Obat 2. Tulis ke file berhasil, kemudian di sini ada obat 2, isinya sama sesuai yang ada di p.println tadi, SYR001 paracetamol dan seterusnya.